belajar. Ya, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 4. Untuk ketua kelasnya tolong di video. Teman-teman, agar kita berdoa sebelum belajar sesuai kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, sebelum Bapak mulai pelajaran hari ini, Bapak akan langsung dulu ya. Ini istri Hadir Pak. Milawati, Hadir Pak. Hasanah, Hadir Pak. Kusniati, Hadir Pak. Asti, Hadir Pak. Nabil Komar. Hadir Pak. Nah, karena anak-anak sudah hadir semua, nah, Bapak akan menjelaskan di sini di antara anak-anak sekalian tulis tahu tuh kalau sudah pernah baca cerita rakyat atau iya. 3. Anak-anak sekalian apa ini sing baca cerita rakyat ini? Dulu ya. Oke. Nah, pada hari ini kita akan belajar gawe mengenai cerita rakyat sing enek di tanah Jawa. Nah, enek sing sotet bapak cerita rakyat ini yang akan Bapak bagikan ini betul apa? Betul Pak. Seperti Samaria, Bangkula, dan Bangkula. Nah, seperti itu namun sing Bapak bawa ini sing yang akan Bapak bagikan kami informasi itu judulnya legenda Bajingan Indalas Donoloyo. Nah, ketua kelasnya Bapak akan bagikan cerita rakyat ini nanti siapkan ke kelas ya. Sudah Bapak ketik. Nah, mungkin anak-anak sekalian baca dulu untuk cerita rakyat ini. Setelah kalau sesudah baca nanti kasih tahu ke Bapak, nanti Bapak akan bagikan. Ini Pak. Ini Pak. Ini Pak. Ini kan? Nah, yang dua halaman. Oke. Nah, anak-anak sekalian, pokoknya sing mau ditanya kalau cerita rakyat sing Bapak lagi nih. Pak. Itu tadi.
Angkat tanganmu. Sudah kau angkat tangannya. Oh iya. Bikin saja. Satu. Aimi. Lo mau naik? Saya tidak aja ini cepat. Satu. Kulo mau nanya Pak. Nggih. Apa sing harus digawean ning cerita ini? Nah, good question. Kulo mau nanya Pak. Nggih. Apa sing harus digawean ning cerita iki? Nah, good question. Nah, untuk cerita paket itu Bapak akan membagi 3 kelompok. Nah, 3 kelompok ini berisikan dua orang ya. Nah, kedua kelasnya tolong maju ke sini. Tolong bagikan ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 ya. Kelompok saya kelompok 2. Kelompok 3. Sabar. Saya jeda. Oke. Ini kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3. Ini Pak. Nah, jadi anak setiap kelompok itu tugasnya berbeda. Biar nih, pas kau menjelaskan. Pas kau mulai menjelaskan itu yang selesai ada bagian kertas. Itu Sudah mulai saya tidak jeda. Ih. bilang Satu kasih 3. Saya tidak jeda saya bilang. jadi ya nak, setiap tugasnya itu kelompok berbeda-beda tugasnya. Nah, kelompok 1 itu tugasnya tugas 1 itu tugasnya ya nak, untuk jenis-jenis cerita rakyat. Kalian harus menentukan jenis-jenis dari cerita rakyat. Selanjutnya kelompok nomor 2 itu menentukan struktur teks dan cerita rakyat. Waduh, kalau kita lanjut. Nah, yang terakhir kelompok 3 menentukan unsur berbahasanya. Sudah itu aja yang akan Bapak kasih tugas kepada anak-anak sekalian. Mungkin Bapak kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan tugas itu. Oke Pak. Nah, bentar. Lima menit. Iya, saya kasih 5 menit. Main kan 5 menit ala-ala sih. Video lah. Ayo. G. Kita semua bilang G. G Pak. G Pak. Spesial bentar. G Pak. Ini tuh ada video terus Pak ya Allah. Kira apa itu dah? Saya jeda. G Pak. Mantap.
Nah, anak-anak kalau kuis diskusi nanti perwakilan sekat kelompoknya itu maju ya, nak membacakan jawaban yang telah kalian tulis. Oke, Pak. Sudah selesai apa belum? Wes selesai apa belum? Sudah selesai apa belum? Oke, Pak. Sudah Sudah, selesai. Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Kalau begitu perwakilan yang kelompok 1 mungkin bisa maju. Iya, Pak. Ini maju bisa. Ada ketemu. Nah, anak-anak perhatikan ya, nak, apa yang akan disampaikan Pak Prabowo. Ya, baik teman-teman, kami dari kelompok 1 akan membacakan jenis-jenis cerita rakyat. Yang pertama, mitos. Kedua, legenda. Aku Baik, yang ketiga, fabel. Keempat, cerita Ciloko. Kelima, dongeng. Dan keenam, sage. Nah, anak-anak beri applause tepuk tangan kepada teman kalian secara baik. Selanjutnya kelompok 2. Oke, Pak. Jagoan apa ini? Ya, jadi tugas kami dari kelompok kedua adalah struktur dan cerita rakyat. Yang pertama itu ada orientasi, kemudian komplikasi, kemudian ada resolusi, kemudian yang terakhir ada koda. Dapat tadi sudah, Pak. Beri tepuk tangan kepada teman kalian secara baik. Nah, selanjutnya kelompok terakhir, kelompok 3 silakan maju. Oke, Pak. Majunya misal. Oke, Pak. Majunya. Wah, jagoan apa juga nih? Baik, yang jadi kita
Saluran materi sudah maju. Nah, jadi ya. Yang kelompok satu tadi apa? Jenis-jenis cerita rakyat. Yang pertama tadi ada apa? Saya Pak. Yang pertama mitos. Selanjutnya Kedua legenda. legenda. Ketiga fabel. Oke, selanjutnya Keempat cerita Cinangko. Nah, Kelima dongeng. Oke. Dan keenam sage. Nah, ini adalah jenis-jenis dari cerita rakyat CNN di seluruh Indonesia. Jadi setiap cerita rakyat itu beda-beda ya. Ada mitos, legenda, ada fabel, dongeng, kalau sage. Nah, di dalam cerita rakyat itu memiliki struktur yang tapi ditugaskan karo tokoh, yaitu struktur teks. Nah, di struktur teksnya ini ada apa saja tadi? Kelompok dua. IPA. Pertama ada orientasi. Selanjutnya apa nak? Dengan sebab. Yang ketiga, Dengan solusi. dan yang terakhir adalah Kodapak. nah, setiap struktur tes yang ada di cerita rakyat, orientasi itu sebagai pembukanya, dan komplikasi itu dari inti cerita atau yang namanya inti permasalahan, dan koda adalah akhir dari sebuah cerita. Nah, yang terakhir itu unsur bahasa yang tadi dibaca oleh kelompok 3. Nah, kelompok 3 tadi yang pertama itu kosakata khas. Yang kedua apa nak? Dialog. Dialog. Yang ketiga Ketiga kalimat langsung. kalimat langsung. Yang keempat Adas. yang keenam kelima Penggunaan kata ganti. penggunaan kata ganti. Nah, yang terakhir apa nak? Yang terakhir struktur kalimat. Struktur nah, dalam cerita rakyat ya itu terdapat kosakata yang khas. Jadi di setiap daerah yang ada di Indonesia itu enek kosakata khasnya masing-masing. Terus enek dialognya sendiri. Contoh Sunda itu enek dialognya sendiri, Sulawesi enek dialognya sendiri, Jawa enek juga dialognya sendiri. Kalimat langsung juga begitu. Majas sama kalau seperti yang ada di sini beda-beda.
dan penggunaan kata ganti. Nah, penggunaan kata ganti ini setiap cerita rakyat ada yang menggunakan kata ganti dan ada juga yang menggunakan kata ganti. Yang terakhir struktur kalimat. Nah, struktur kalimat yang ada di setiap cerita rakyat seperti yang ada di kelompok 2 ini ya, selalu di sini. Nah, ini saja tugas kelompok kita pada hari ini. Dan selanjutnya mungkin ada perwakilan dari kelompok yang mau membacakan. Baca apa? Baca cerita rakyat. Nah. Kurang Pak. Masya Allah, jagoan Bapak. Ini saya Maju Pak. Nggih, sana. Baik, saya akan membacakan cerita rakyat yang berjudul Legenda Mbah Jegot ing Alas Donoloyo. Ing zaman kawitan madege Kesultanan Demak, kalian patah kawujudake Sultan Kapisan ing Kesultanan Demak pengen gawe masjid agung kanggo sembahyang kawulane. Kanggo mujudake dikayuhane Sultan Demak mutus para wali sanga golek kayu jati menyang alas Donoloyo kang ana ing daerah Wonogiri. Sawise perintah ditampa, para wali sanga banjur munggah menyang alas Donoloyo. Tekan kono para wali banjur nembung menyang Ki Ageng Donoloyo. Miturut cerita Ki Ageng Donoloyo, mujudake pawongan kaduwe alas Donoloyo. Rampung mandalake angkalan tujuane menyang alas Donoloyo, para wali sanga diizini golek kayu jati sing disenengi lan dianggep pantes kanggo gawe masjid Demak. Nalika sunan-sunan liyane golek kayu sing gede lan lurus mite, Sunan Kalijaga malah membukake kayu sisane wali liyane. Sisa-sisa kayu-kayu sinebut tatal kuir dikumpulake lan disusun nanti dari saka. Cekake cerita sawise ngucapake matur nuwun merga dililani golek kayu jati. Para wali bali menyang tekan Kesultanan Demak maneh. Satekane wewengkon Kesultanan Demak, kayu-kayu jati iku banjur wiwit digarap kanggo bangun masjid. Ake sing merasa gumun karo artike kayu jati sangka alas Donoloyo. Muk emane wektu iku ana kayu siji kang rada aneh wujude. Senajan wujude gede, kayune ora lurus kaya kayu jati liyane. Merga wujude kang beda tinimbang kayu jati liyane. Banjur para tukang lan para wong sing nonton proses pembangunan Masjid Agung Demak akesing maidolan kilokna kasebut arti tetembungan kang ora pantes. Menawa wae merga mangsa dipaidolan dielek-elek merga wujude ora sampurna. Kayu jati iku banjur kabur lan bali maneh menyang alas Donoloyo. Tekan saiki kayu jati iku isi analan manggon ing satengahe alas Donoloyo. Warga sakiwa tengene alas Donoloyo ngarani kayu kasewut cantik sebutan Mbah Jegot. Baik, terima kasih. Nah, beri tepuk tangan buat Bapak. Nah, setelah pembelajaran kita pada hari ini, nah, Bapak mau kasih tugas rumah. Tugasnya itu mau ditulis ya? Nomor 1, menentukan untuk intensi. Menentukan untuk intensi dari cinta yang telah dibacakannya. Dari
Supaya Bapak cuma kasih 2 menit saja sebagai tugas tambahan. Itu saja tugas yang Bapak berikan kepada anak-anak sekalian. Mungkin ketua kelasnya bisa siapkan dari jamnya Bapak sudah habis selesai. Siap. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 4. Nah, tolong dimulai anak sendiri awal. Baik, teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Kelas selesai. Bapak pamit. Bapak pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati, Pak. Oke.